Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda di sore hari yang berbahagia ini? Dengan bangga kami hadir kembali menjumpai Anda dalam acara Markombur. Nah pemirsa, kalau kita berbicara tentang ibadah haji, sudah seyogianya kita paham bahwa ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan bagi yang mampu. Nah mengingat pada tahun 2023 ini pandemi COVID-19 telah melandai sehingga ada perbedaan terhadap kuota yang diberikan oleh Kerajaan Arab Saudi terhadap kuota yang diberikan terhadap Indonesia, yakni secara total keseluruhan sekitar 221.000 jemaah haji Indonesia yang akan berangkat ke Tanah Suci. Kalau kita berbicara tentang jemaah haji, sudah pasti kita kaitkan terhadap jemaah haji Indonesia yang ada di Provinsi Sumatera Utara yang akan berangkat sekitar 8.328 orang. Lantas hal ini kita kaitkan terhadap persiapan dan kesiapan pemerintah dalam hal ini, yakni terkait Kementerian Agama Sumut untuk melaksanakan penyelenggaraan ibadah haji ini agar sukses dan penuh hikmat nantinya. Seperti apa perbincangannya? Tentu saja kita menghadirkan narasumber yang hebat dan juga kompeten akan hal ini. Namun hari ini saya tidak sendiri yang akan memandu acara hebat ini karena sudah ditemani oleh rekan cantik saya, the one and only beautiful sister is Azifah Zahrianis. Ya, halo Azril dan juga pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali hari ini saya bisa menemani Azril kembali untuk menyapa Anda dalam program Markombur. Dan benar sekali ya, apa yang sudah dikatakan Azril bahwa rukun Islam yang kelima ini menjadi hal wajib bagi yang mampu. Lantas, untuk persiapan ketika ingin berangkat haji sebenarnya apa aja ya? Apakah cukup untuk persiapan fisik saja atau karena yang mampu jadi finansial aja yang harus dipersiapkan? Nah, untuk itu Azril dan juga pemirsa di rumah kita sudah menghadirkan narasumber yang akan menjawab topik kita yang pada hari ini yaitu persiapan pemberangkatan calon haji Sumut ke Tanah Suci. Benar sekali. Dan langsung saja kita perkenalkan ya Azril, siapakah narasumber yang bisa menjawab pertanyaan dan keresahan kita terhadap persiapan haji ya. Siapa tahu nih Azril. Siapa tahu antara kita berdua juga jadi calon jemaah haji the next year ya. Mana tahu kan kita bincang-bincang hari ini, udahlah kata Pak Kakanwil, udahlah masukkan aja yang berdua ini tahun depan gitu ya. Alhamdulillah, amin ya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Dijabah Allah langsung ya Ji, karena ada doa-doa orang hebat di sini nanti ya. Kan pas dua-duanya di sini ya Azril ya. Benar sekali. Baik, langsung saja Azril kita perkenalkan siapakah yang ada di sebelah Azril. Terima kasih atensinya Ziva dan pemirsa, kami ajak Anda untuk langsung mengetahui siapakah narasumber hebat ini. Di sebelah kiri saya yang terhormat dan juga gantengnya sama dengan saya hari ini adalah beliau, yakni Bapak Haji Ahmad Khosbi SAGMM selaku Kakanwil Kementerian Agama Sumatera Utara. Assalamualaikum, selamat sore Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Khosbi? Alhamdulillah baik, semangat mengurusi tamu-tamu Allah, duyufullah, duyufur rahman. Meski lelah tampaknya tapi tetap semangat ya Pak ya? Semangat. Oke deh. Kalau Ziva, ada siapa di sana Ziva? Masya Allah, hari ini kita selain kedatangan Pak Kakanwil, kita juga kedatangan Al-Ustadz Dr. Haji Syafi'i Siregar yang menjadi selaku pembina KBIH Multazam. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sehat-sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah, sudah siap ya membina para jemaah haji yang akan berangkat ya? Sudah siap dan sudah siap berangkat insya Allah. Alhamdulillah. Wah, kalau melihat semangat dari kedua narasumber kita, pastinya kita juga semangat ini untuk bertanya ya Azril, kira-kira apa ya? Kita mulai dulu dari Pak Kakanwil ini ya. Sebagai seorang Kakanwil ini banyak sekali hal-hal yang dipikirkan ya Pak, bener ya Pak ya? Apalagi ini sudah lama semenjak adanya COVID-19 yang sudah melandai dan saat ini kita diberikan kesempatan untuk bisa memberangkatkan jemaah-jemaah khususnya yang ada di Sumatera Utara. Lantas persiapan apa saja kah dari Kemenak dalam persiapan haji ini Pak? Silahkan Pak. Ya baik, di tahun 1444 Hijriah ini atau lebih tepatnya Masehinya 2023 diberikannya lagi kesempatan oleh Arab Saudi kuota normal kita 221.000, yang dari kuota nasional itu diberikan kita Sumatera Utara sebanyak 8.328 jamaah. Setuju. Jadi di seluruh kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara kita namanya kuota provinsi, bukan kuota kabupaten kota. Jadi kalau daftar hari ini di Medan, daftar hari ini di Nias, itu berangkatnya sama. Oke. Nah, itu yang dimaksud dengan kuota provinsi. Jadi dalam hal ini
tahun ini ada moto haji kita, haji berkeadilan dan ramah lansia. Haji berkeadilan. Berkeadilan itu kita Sumatera Utara masih tergolong waiting list tercepat kedua. Dibanding dengan Makassar yang sangat jauh, lebih kurang 40 tahun masa tunggunya. Wow. Jadi dengan dibuatnya ramah lansia ini, Menteri Agama juga dengan Komisi 8 DPR RI memberikan kuota lansia itu sebanyak 10.000 lebih. 10.000 lebih ini Sumatera Utara mendapat 416 jamaah. Jadi cara mengisi kuota ini diambil dari usia tertua. Ambil dulu yang 100. Masih kurang 400, turunkan ke 90-an. Oke. Masih kurang, turun lagi ke bawah. Jadi kita yang usia 80 ke atas Sumatera Utara ada 300-an lebih. 300-an lebih. Jadi kalau di lansianya dihitung dari usia 60, kita lebih 2.000 jamaah. Baik, lantas finalisasi untuk mendapatkan tadi 416 lansia dari Provinsi Sumatera Utara itu, kriteria finalisasi usianya berapa, Pak? Dia kita seperti yang saya jelaskan tadi terhitung dari paling tua atau paling dari atas 190. Jadi kita mentoknya itu di usia 83 tahun. Usia 83 tahun. Tapi sebagai kategori kita usia. untuk Sumatera Utara yang 416 tadi nggak sempurna dapat kita. Oke. Hanya sekitar 3.000-an. Dengan porsi yang masuk, bukan khusus lansia atau lanjut usia, ada sekitar 2.000 jamaah Sumatera Utara yang berusia Oke. 60 tahun ke atas. Nah, baik. Kalau kita kaitkan terhadap pengetahuan kita ini bahwa ada hal yang berbeda selain tadi adanya kuota yang diberikan dari Kerajaan Arab Saudi ini yang menjadi perbedaan, namun dengan tagline tadi haji berkeadilan dan juga ramah lansia ini menjadi pengetahuan baru bagi kita karena menjadi prioritas juga adanya jemaah haji Indonesia lansia yang menjadi prioritas bagi pemerintah kita saat ini, Ziva. Betul sekali, apalagi sempat juga yang menjadi problematika ya, di mana ada batasan-batasan usia sebelumnya ya. Sebelumnya banyak sekali ramai di media Benar. sosial ya Pak ya. Dan lantas ini kalau sudah kita tahu bahwa sudah tahu temanya, sudah ada persiapan-persiapan Kuotanya apalagi. sudah tahu juga. Betul. Nah, gimana nih kira-kira persiapan apa saja nih khususnya bagi para jamaah haji untuk berangkat ke Tanah Suci ini? Pastinya kan banyak sekali ya, Benar. mungkin baik dari fisik, finansial, dan lain-lain sebagainya. Nah, kita langsung bertanya kepada pembinanya langsung. Setuju, ini ya. silahkan, Kira-kira persiapan-persiapan apa saja nih Pak yang diharuskan kepada seluruh calon jamaah haji yang ada di Sumatera Utara khususnya Pak? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI yang kita hormati dan kita muliakan. Berhubungan dengan keberangkatan ataupun kesiapan keberangkatan jemaah haji, kita tahu bahwa jemaah yang kita berangkatkan ini boleh dikatakan dari segi pemahaman agamanya adalah orang awam, mungkin Oke. hampir 90%. Dan begitu juga umurnya bukanlah umur yang masa lagi untuk menyerap pendidikan dan pembinaan. Tetapi namun demikian karena pembinaan ini kan sudah hampir lebih 1 tahun, jadi kita ulang-ulang. Namun demikian KBIAHU ini berusaha juga untuk mendampingi mulai dari tanah air sampai ke tanah suci. Seperti disampaikan oleh Bapak Kanuli tadi, di pesawat juga kita dampingi, terutama dalam penyelenggaraan ibadahnya. Adapun kalau persiapan-persiapan yang berkenaan dengan kepentingan pribadinya mungkin mereka sudah tahu. Tapi namanya pergi kita ke satu daerah yang belum pernah kita masuki, dan bukan sekedar hadir, bukan sekedar datang, bukan sekedar melihat. Beda dengan kita pergi ke Kuala Lumpur mengunjungi Menara Kembar. Setuju. Kalau kita sudah sampai di sana nampak Menara Kembar ya sudah sah. Tapi kalau orang pergi ke Mekah dia muter-muter di Ka'bah itu belum tentu sah tawafnya. Betul. Ada syarat, ada wajib-wajib yang harus memang diketahui oleh jemaah ini. Memang benar di Indonesia ini sudah kita adakan manasik. Tapi yang kita berikan bimbingan ini kan orang-orang yang sudah lanjut usia Lansia. juga. Tidak pun lansia katakanlah umur 50 tahun. Yang juga pekerjaannya sehari-hari tidak berkenaan dengan memahami agama. Ini memerlukan bantuan-bantuan yang sangat luar biasa.
Kita bayangkan saja orang-orang Amerika ketika dia grup, ada pembimbingnya di sini. Oke. Apalagi ini kunjungan yang memerlukan untuk memenuhi ibadah yang mempunyai rukun syarat dan wajib-wajibnya. Jadi di sini memang diperlukan pembimbing-pembimbing yang betul-betul tanggap dan cukup punya perhatian besar terhadap jemaah ini. Mulai dari keberangkatan sampai di tanah suci, sampai dalam melaksanakan rangkaian ibadah mereka. Karena rangkaian ibadah itu bukan sekedar dilaksanakan, tapi dia menyangkut hukum syar'i. Baik. Apakah sah ibadahnya itu atau tidak, itu diukur dengan syariah kan. Itu yang harus kita berikan kepuasan terhadap jemaah. Kenapa? Karena jemaah ini ketika dia merasa ibadahnya itu sah, dia akan mendapat rasa kepuasan tersendiri. Nah, begitu kira-kira. Baik. Baik. Nah, terkait dengan tadi banyaknya lansia di kuota haji tahun ini, lantas seperti apa Pak? Apakah untuk pembina-pembina yang ada di masing-masing kloter jamaah itu diberikan masing-masing kepada lansia penekanannya? Benar sekali ya bahwa memang walaupun banyak sekali manasik haji, tapi mungkin implementasinya akan berbeda ya Pak ya. Tentunya apalagi sudah berbeda suasana, sudah berbeda juga negaranya, budaya, betul. Nah, gimana nih Pak untuk lansia-lansia? Apakah memang ada pembimbing khusus Pak, masing-masing satu orang atau bagaimana nih Pak kira-kira? Jadi enaknya sistem perhajian Indonesia ini seperti sistem militer. Oke. Jadi dia terawasi dalam 10 orang. 10 orang itu ada satu ketua regu. Kemudian nanti dalam satu rombongannya ada 4 regu, ada satu rombongan. Jadi sebenarnya kalau diterapkan ini semua, jemaah ini tidak ada yang tak terlampaui. Jemaah itu pasti terukur semuanya. Karena dalam 10 orang itu sudah ada satu regu. Apalagi dalam kloter itu ada petugas-petugas semuanya. Kita memang apabila kita berdayakan ini secara sinergik, insya Allah ini bisa kita cover. Sehingga jemaah ini dapat melaksanakan ibadah dengan sempurna semuanya. Menciptakan satu kesuksesan terhadap penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023. Amin, amin. Betul. Lantas kalau kita kaitkan terhadap penyelenggara ibadah haji ini adalah pemerintah, yakni khususnya kita letakkan kepada Kementerian Agama. Lantas sebenarnya bagaimana terkait peranan dari pemerintah kita ini untuk memberikan satu pembinaan, pelayanan hingga perlindungan terhadap jemaah haji Indonesia yang mana di dalamnya terdapat lansia. Kalau dari Pak Kosmi seperti apa peran? Kalau yang pertama pembinaan itu kan ada formal, ada non formal. Yang non formal itu yang dilaksanakan oleh kelompok bimbingan haji dan umroh. Kalau formalnya itu kita laksanakan di tingkat kecamatan, KUA, nanti dilanjutkan di tingkat kabupaten kota. Kemudian formalnya lagi di pesawat itu atau di setiap kloter ada diunjuk satu orang sebagai TPIHI, tim pembimbing haji ibadah Indonesia. Kemana jamaah, ke situ si ustadznya ini atau si pembimbing ini. Kemudian di sektor pun nanti sampai di Makkah atau di Madinah, itu tetap ada pembimbing yang ditugaskan di sana membimbing jamaah haji ini. Itu yang kita sebut dengan pembinaan. Kemudian yang kedua yang wajib dapatkan jamaah, terutama yang lansia ini adalah pelayanan. Tahun ini karena ramah lansia, ditingkatkan pelayanannya dan juga diawasi untuk fokus terhadap jamaah lansia atau uzur ini. Karena mereka tidak didampingi keluarga, tidak ada pendamping. Pemerintah yakin penuh kepada petugas-petugas yang kita unjuk, yang memang kita anggap profesional, untuk menangani jamaah-jamaah lansia. Terkait dengan perlindungan diri, perlindungan ini ada dua. Yang pertama perlindungan diri itu terkait dengan kesehatan, kenyamanan, obat-obat. Jadi setiap kloter itu nanti di maktab atau di hotel itu ada dibuka pos kesehatan. Jadi sakit, cek, sakit, berobat itu wajib mereka layani. Kemudian yang kedua, perlindungan jiwa. Perlindungan jiwa yang dimaksudkan di sini itulah identitas, ada paspornya, ada gelangnya. Sebagai simbol penanda ya Pak? Itu sebagai penanda bahwa dia jamaah. Kalau gelang ini tahu kita jamaahnya dan asalnya. Mana tahu kesasar di sana, jamaah Indonesia dari provinsi mana atau kita. Penandanya dari gelang berwarnakah atau ada tulisan Pak? Ada gelang itu yang dibuat warna. Biasanya kita sumut hijau. Dan pemberiannya itu ketika masih berada di provinsi atau nanti setelah nyampe? Itu yang nanti kita kan tahun ini pelayanannya satu atap.
Ketika sampai nanti jamaah ke aula penerimaan, cek kesehatan, diserahkannya SPMA, surat panggilan masuk asrama, dikasih nanti identitas itu, gelang atau beberapa surat lainnya, dikasih paspor plus tiket dan boarding pass, baru kita kasih living cost, biaya hidup. Nah, habis kita antar jamaah ke asrama atau ke maktab, dia tinggal bersenang-senang menunggu pemberangkatan besoknya. Baik. Nah, lantas seperti apakah kira-kira persiapan pelayanan yang akan diberikan nanti akan dijawab oleh Pak Kanwil. Ya, pemirsa, penyelenggaraan ibadah haji yang kita harapkan adalah kesuksesan nantinya yang dilakukan dan juga didukung dari pemerintah dan juga nanti sebagai pelakunya adalah jemaah haji Indonesia. Terkait persiapan dan kesiapan, mengingat bahwa per tanggal 23 Mei 2023 jemaah haji kloter pertama akan masuk ke embarkasi haji yang ada di Medan dan lanjutnya pada tanggal 24 akan terbang melalui Bandara Internasional Kuala Namu. Dan bagaimana pula hadirnya pemerintah dalam hal ini untuk menyambut tamu Allah ini dan juga persiapan apa yang ada di embarkasi haji untuk menyambut mereka dan seperti apa pula nanti hingga mereka nyampai ke tanah suci yang wajib untuk kita ketahui dalam hal pengetahuan ini. Seperti apa itu Pak Kospi? Baik, jadi kita menerimanya di embarkasi Medan, tepatnya di asrama haji. Yang tahun ini kloter 1 itu adalah Kabupaten Mandailing Natal. Kabupaten Mandailing Natal. Jadi kenapa mereka kloter 1? Karena administrasi, pelayanan administrasinya jauh lebih sempurna. Oke. Paspornya, visanya, kesehatan semua mereka sudah siap. Jadi mereka besok berangkat, mungkin hari ini berangkat dari Mandailing Natal, besok jam 8 atau jam 9 pagi kita terima di asrama haji. Oke. Seperti yang saya jelaskan tadi, di aula penerimaan pelayanan satu atap. Nah, kita fokuskan petugas-petugas yang kuat dan sehat untuk melayani yang lanjut usia. Apabila nanti yang lanjut usia ini tidak bisa atau kurang tenaganya bergerak ke ruang makan karena ada jarak sekitar 50 meter Oke. dari tempat itu udah kita siapkan petugas kita nanti yang mengantar makanan ke kamarnya. Nah, pokoknya intinya kita memberikan kepuasan kepada tamu-tamu Allah ini. Insya Allah kloter pertama ini kita buat upacara pemberangkatannya sekitar jam 4 subuh. Wow. Nah, mungkin sholatnya pun nanti jamaah di aula pemberangkatan. Dari situ kita hantar nanti ke Bandara Kuala Namu. Nah, setelah itu sekitar jam 7.25 pagi akan take off, meninggalkan tanah air. Baik Pak, sebelumnya kita ingin mengetahui dari Mandailing Natal menjadi kloter pertama jemaah haji Indonesia yang akan berangkat. Kalau kita boleh tahu, berapa jumlah dari Mandailing Natal yang menjadi jemaah Indonesia nantinya Pak? Kalau tepatnya kurang tahu saya, tapi yang pasti dia lebih satu kloter. Satu kloter yang pertama ini utuh, mungkin ada sekitar 200 apa 300 lagi yang menyusul. Baik, sebelum ke Jipa dan juga Pak Safi Siregar nantinya ataupun Pak Ustadz, adakah hal yang perbedaan yang dilakukan untuk menyambut tamu-tamu Allah ini dari yang daerah atau yang di kota Pak untuk lakukan mungkin dalam ibadahnya nanti seperti apa gitu? Oh, jadi dia gini, kita kalau di penerbangan ini kan menyesuaikan waktu yang diberikan oleh Garuda. Jadi kita tidak boleh terlambat 1 menit pun. Lebih bagus kita cepat sedikit ketimbang kita yang terlambat. Jadi waktu itu tetap kita menyesuaikan. Selama ini Sumatera Utara dari 8.328 jamaah, kita selama ini memakai pesawat yang seatnya 393. Tahun ini seatnya 360. Jadi karena seat pesawat lebih sedikit dibanding tahun sebelumnya, maka kloter kita bersambah 2 kloter. Jadi 24 kloter kita tahun ini. Tapi dengan kondisi seperti itu, seluruh jamaah haji yang ada di Sumatera Utara kita layani sama, kita berikan pelayanan yang sama,
Tidak ada yang dianak tirikan atau dianak kandungkan, mereka tetap semua tamu Allah. Amin. Allah. Makanya saya menyampaikan kepada rekan-rekan panitia di asrama haji, melayani mereka ini dengan ikhlas, melayani mereka ini harus sepenuh hati. Orang yang melayani tamu Allah ini dengan ikhlas, ganjaran itu pasti dapat. Amin Allah. Nah, makanya saya tekankan di sana niat mengurusi tamu-tamu Allah. Insya Allah pada prinsipnya semua panitia kita bekali insya Allah profesional, ikhlas dan tulus. Amin Allahumma amin. Itu yang kita harapkan ya Zifah untuk terlaksananya dan juga bisa dikatakan sukses penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023. Nah, untuk persiapan perayanya sendiri, kalau tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kosbi, ini benar-benar sistematis dan benar-benar sangat mengedepankan Terdetail sekali ya. pelayanan. Betul sekali, detail sekali terhadap mengedepankan pelayanan dan kenyamanan untuk keberangkatan haji. Bahkan sudah disiapkan juga manasik haji dan lain-lain sebagainya. Nah, tadi juga kita sempat juga membahas dengan Pak Ustadz ya Pak Syafi'i tadi terkait dengan persiapan-persiapan pembekalan ilmu yang barangkali mungkin di Indonesia kita sudah memberikan 90% Pak, artinya 10% lagi tinggal implementasinya. Tapi kan balik lagi ya, karena ada jamaah-jamaah yang mungkin terkait dengan mungkin pemahaman agamanya yang kurang, Pendidikan. ataupun terkait dengan kemampuan untuk mengingat, kemampuan untuk reimplementasikan kembali terkait dengan hal-hal yang dipelajari di manasik haji. Nah, ketika nanti tawaf nih Pak Ustadz, pastinya kan kita rame-rame tuh Pak ya, berbondong-bondong dari mana-mana juga datang di situ kan. Nah, gimana nih Pak untuk sistem yang barangkali tadi ya? sudah disiapkan satu kloter, maksud saya satu grup ada satu pembimbing untuk 10 orang, tapi kan tetap balik lagi bahwa Karu. Iya betul. Ketua Regu. Ketua Regu, baik Pak. Nah, balik lagi di nanti pas tawaf itu kan ada banyak sekali jamaah-jamaah lainnya. Nah, mungkin terkait dengan ketinggalan langkah atau lain-lain sebagainya gitu. Gimana nih Pak terkait dengan hal itu untuk menyikapi agar jamaah-jamaah yang mau berangkat haji nanti tetap ibadahnya sampai, doanya juga insya Allah terbaca dengan baik dan juga sukses untuk mengelilingi Ka'bah itu sendiri. Gimana nih Pak, persiapan-persiapan apa aja yang untuk awareness juga nih kepada para jamaah yang nanti mungkin, aduh ketinggalan Pak Ustadz, saya gimana doanya gitu Pak. Silakan Pak. Jadi memang haji ini ibadah yang sangat universal. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika mewajibkan haji kepada seluruh umat ini, jadi Allah sudah memberikan kemudahan-kemudahan. Jadi ketika melaksanakan haji ini tidak ada satu bacaan pun yang wajib. Okay. Jadi semua bacaan-bacaan itu sunat. Jadi ibadah haji itu ibadah amali. Bagaimana dia dengan ikhlas tawaf. Nah, kalau mengenai dengan bacaan-bacaan, kalaupun dia tidak bisa mengikuti ustadznya, dia boleh berzikir langganan namanya yang biasa zikir kita. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kemudian boleh juga kita rangkai doa kita itu, sudah kita sampaikan. Mungkin putaran yang pertama kita doakan untuk diri kita, melapor kita kepada Allah. Kemudian putaran yang kedua dengan bahasa kita, tidak perlu dengan bahasa Arab. Kita doakan orang tua kita, wabil walidaini ihsana. Karena berdoa di situ adalah tempat yang paling makbul di bumi ini kan. Kita ingat orang tua kita mungkin yang di alam barzah butuh dengan doa. Kemudian putaran yang ketiga, kita doakan anak kita. Karena doa orang tua terhadap anaknya ini langsung sangat dijabah Allah. Ya, dijabah, tidak ada hijab. Nah, ketika kita berada di tempat yang paling makbul, saya kira sangatlah indahnya kita doakan anak-anak kita. Bagaimana ingin kita kalau perlu anak kita sebutkan namanya satu persatu. Kemudian siapa lagi? Mungkin putaran yang keempat, selain daripada zikir-zikir wajib, kita doakan saudara-saudara kita. Mungkin saudara-saudara kita lebih duluan lahir, lebih tua umurnya, belum tentu mendapat panggilan. Kita yang lebih dahuluan, ya kita doakan mereka. Begitu juga merupakan adat istiadat di Indonesia ini. Kalau ada orang mau berangkat haji, biasanya ada walimatus safar. Banyak orang yang minta doa. Kadang-kadang bukan hanya sekedar doa. Kadang-kadang tidak seberapa pun ditaruhnya lagi uang di amplop. Tolong doakan aku. Kita doakan di sana. Mungkin doanya itu kita tidak hafal semua. Tapi paling tidak akan kita bisa doakan, ya Allah, ini hamba-hambamu yang berpesan doa.
doa-doa yang baik, kabulkan ya Allah. Baik. Jadi doa itu tidak terfokus dengan apa yang tertulis dalam buku itu. Tidak terfokus juga terhadap tulisan Arab ya Pak, kalau bisa Tidak dibilang fokus ya? dengan tulisan yang Arab. Itulah universalnya ibadah haji. Waduh. Saking dimudahkannya ya. Ya, Hanya saja dimudahkan, bagaimana ya. cara kita untuk Untuk mendekatkan diri dan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu. Dan tempat itu memang sudah tempat yang makbul. Sudah tempat yang memang disiapkan Allah untuk menyahuti doa hamba-hambanya yang datang dari seluruh pojok dunia ini. Jadi sebenarnya haji ini adalah hadiah. Hadiah diberikan Allah untuk memberikan ampunan setiap hambanya yang datang ke Masjidil Haram itu ataupun ke tanah suci. Sebagaimana disebutkan Allah dalam firman, "Man dakhalahu kana aminah." Siapapun yang datang, enggak dilihat dia profesor agama, ustadz ataupun tidak pernah sekolah agama, itu tidak lihat. Tapi bagaimana dia ikhlas untuk mendapatkan atau memohon ampunan dari Allah. Semua mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau gitu. Kelebihan kita KPIU di Kota Medan, termasuk Ustadz Syafi'i, 300 orang bisa tak putus di tawaf itu macam ular jamaahnya dibuatnya, nggak terpisah. Nah, hampir semua KBI di Kota Medan yang banyak-banyak jamaahnya, ada strategi mereka mengawal yang perempuan, mengawal jamaah yang lemah atau yang lansia. Ini nggak putus-putus di putaran itu. Luar biasa kalau KBI Medan. Dan jemaah Indonesia ini ketika tawaf itu memang dihargai oleh orang Arab Saudi. Kenapa? Seperti yang dilakukan Pak Kakanwil tadi, jemaah kita itu tidak pernah zigzag. Ketika kita pimpin terus berjalan. Jadi orang untuk nerobos pun segan. Nah, jadi makin banyak jemaah itu sebenarnya makin kokoh. Jangan pencar. Jadi sehingga yang lansia ini pun bisa kita taruh di tengah. Yang laki-laki yang kekakarnya kiri kanan. Jadi jemaah mengawal. Jadi jemaah kita ini walaupun di tengah-tengah manusia yang begitu banyak bisa tawaf dengan tenang dan tawaduk dan khusyuk. Dan doa itu memang kita ajarkan, tidak dengar apa yang dibimbingkan oleh ustaznya, bisa doa masing-masing. Banyak sekali yang ingin kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Pak. Nah, artinya kalau tadi saya menyimak dari apa yang disampaikan Pak Kamil dan juga Pak Ustadz bahwa strateginya adalah memberikan kekompakan ya kepada satu sama lain dan saling merangkul. Nah, terkait dengan mazhab ini Pak sangat luas sekali, apalagi ada mazhab Syafi'i dan lain sebagainya. Ini kan menjadi hal yang problematika juga nih Pak terkait dengan suami istri. Kita gak usah cerita dengan yang tidak mahram lah ya Pak ya. Kita cerita sama suami istri yang memang sudah jelas-jelas sudah muhrim seperti itu. Nah, gimana nih Pak untuk antisipasinya di sana? Apakah kita memakai mazhab yang mana gitu Pak? Apa ada memang diperbolehkan kah untuk menyentuh pasangan atau bagaimana supaya tidak terputus tadi masing-masing dari kloter yang ada gitu. Silakan Pak. Jadi sebenarnya dalam mazhab Syafi'i itu sangat luas sekali. Jadi kalau kita sampaikan seolah-olah dia sudah terprediksi bagaimana orang akan tawaf ke depan. Sehingga ada namanya mazhab Syafi'i al-Qadim dan mazhab Syafi'i al-Jadid. Dulu ketika dia tulis buku, kalau bersentuh katanya batal. Orang hanya lihat batalnya aja. Rupanya disempurnakan lagi. Kalau ada unsur kesengajaan. Nah, unsur kesengajaan itu kan ada niat tertentu maksudnya. Itu batal. Tapi kalau dia perlindungan tidak batal. Nah, tetapi begitu pun tidak namanya tasahul. Tasahul itu kan seolah-olah nggak peduli dengan apa sembarang. Jadi kalau kita pun memegang istri kita peganglah yang ada alasnya. Tapi kalau dia pun tergelincir tidak batal wudu karena tidak ada unsur kesengajaan. Jadi jangan sampai di sana artinya nggak perlu mazhab, nggak perlu ini sama rata, tidak seperti itu. Jadi tak berbeda dengan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Jadi tapi tidak ada kesuan. Jadi kalau orang suami istri mau tawaf bisa tawaf bersama. Mau pegang tangannya bisa pegang beralas. Nah, jadi kenapa? Dengan dia berniat megang beralas itu dia sudah mendapat pahala khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ada nilai ibadah kan. Nah, siapa yang tidak ingin memegang istrinya langsung dengan tangannya? Tapi di sana ada nilai ibadah. Oh ini haji, ini lagi ihram, udahlah saya pegang beralas. Itu sudah mempunyai nilai ibadah yang sangat luar biasa. Nah, itu dia tadi pengetahuan dan juga sumber ilmu yang sangat-sangat harus kita ketahui langsung dari Bapak Ustadz Dr. Haji Syafi'i Siregar LCMA ini ya. Lantas bagaimana juga kita ingin tahu terkait pemberangkatan, otomatis segala sesuatunya itu ada regulasi dan juga aturan yang diberlakukan baik dari Kerajaan Arab Saudi dan juga Indonesia yang menjadi acuan kita untuk bagi jemaah haji dalam mengimplementasikan setiap langkah mereka nanti di sana ini benar-benar tidak melanggar aturan-aturan yang diberlakukan. Khususnya pada kesehatan, meskipun pandemi COVID-19, apakah ada hal-hal khusus yang diterapkan dari Kerajaan Arab Saudi? Sesaat lagi pemirsa, kami akan...
Ya, pemirsa masih bersama kami dalam acara Markombur dengan tema menariknya yakni persiapan pemberangkatan calon haji Sumatera Utara ke Tanah Suci. Meski pandemi COVID-19 telah melandai, namun kebijakan, regulasi hingga aturan juga perlu untuk diketahui dari jemaah haji Indonesia yang akan berangkat. Hal tersebut juga sangat menjadi pengetahuan agar bisa mereka melangkahkan kaki mereka juga dengan baik dan juga lancar nanti ketika melakukan ibadah haji tahun 2023 nantinya. Lantas seperti apakah yang harus diketahui Pak terkait aturan mungkin, regulasi atau kebijakan-kebijakan hingga hal-hal yang substansial ingin kita ketahui dari jemaah haji Indonesia, memberikan pandangan atau pengetahuannya Pak, silahkan. Jadi untuk jamaah haji kita ini, untuk kesehatannya mereka sesuai dengan permintaan Arab Saudi harus kita vaksin meningitis. Jadi untuk kesehatan ini dilakukan di kabupaten kota oleh Dinas Kesehatan. Kemudian terkait dengan barang bawaan itu kita batasi, ada regulasi yang kita sampaikan. Untuk tas tenteng itu tidak boleh lebih dari 7 kilo dan tidak boleh membawa benda-benda tajam atau cair. Nah, itu nanti ketika pemberangkatan masuk ke aula pemberangkatan itu lewat pintu ekstrak, ketat. Obat yang cair ataupun benda yang tajam itu semuanya dikeluarkan. Nah, untuk koper itu tidak lebih dari 30 kilo isinya, jadi itu ada regulasinya. Jadi jamaah ini jangan terlalu membawa barang itu berlebihan, tapi sesuai kebutuhan. Nah, kalaupun misalnya mau ditambah, bagusan belinya di sana, murah dan bagus. Ditambah mungkin menjadi oleh-olehnya pulang ke Indonesia. Baik Pak, terkait tentang kesehatan, tadi saya mendengar bahwa Bapak menyampaikan terhadap vaksin meningitis yang harus dilaksanakan jika ingin menjadi jemaah haji Indonesia yang akan berangkat. Selain itu, adakah hal-hal yang lain juga perlu diketahui dari jemaah kita Pak terkait kesehatannya? Itu mereka, Dinas Kesehatan itu kan sudah ada regulasi yang mereka jalankan, apa-apa saja yang dibutuhkan jamaah. Dan ada yang disarankan, ada yang diwajibkan. Misalnya yang disarankan itu macam vaksin influenza. Nah, saya sekarang ini walaupun tak haji, selalu saya pakai itu untuk daya kekebalan tubuh. Nah, itu disarankan. Karena disarankan otomatis membayar. Tapi kalau menginit itu gratis. Tapi itu pun Dinas Kesehatan ini kita acung jempol lah untuk kesehatan jamaah. Ada batasan-batasan penyakit yang yang kita bisa izinkan berangkat, ada memang penyakit yang tak boleh diberangkatkan. Jadi mereka sudah ada SOP untuk itu. Baik, nah itu dia tadi dari Bapak Kakanwil kita. Kalau dari Bapak KBHU kita yakni Pak Ustadz, seperti apa ini Pak aturan hingga regulasi yang diterapkan untuk bisa jemaah haji Indonesia kita nyampe di sana dengan lancar dalam menjalankan ibadah? Mungkin ada hal-hal yang menjadi perbedaan Pak? Jadi pemerintah Arab Saudi sebenarnya siap benar untuk menyambut jemaah haji dari seluruh dunia ini. Dan mereka tidak habis kamus, tidak habis cara. Jadi ketika jemaah banyak, dulu orang berpikir bagaimana di pelataran Ka'bah. Rupanya sekarang ini setiap orang yang masuk ke lantai satu masjid itu harus berpakaian ihram. Karena selama ini penduduk lokal yang datang dari sekitar itu sering masuk ke dalam tawaf. Kadang-kadang mereka lebih banyak tawaf. Jadi sekarang ini berlakukan setiap yang masuk ke dalam harus berpakaian ihram. Ini sangat membantu untuk mengurangi jumlah yang tawaf. Jadi memang benar-benar Arab Saudi ini senantiasa sangat tanggap melihat perkembangan jemaah itu bagaimana untuk melaksanakan ibadah. Begitu juga yang sering ada masalah itu ketika melontar jumroh. Jadi melontar jumroh itu sudah mereka atur. Jadi oleh sebab itu para ulama-ulama Indonesia ini pun harus menyesuaikan ilmunya dengan kebijakan para ulama di Arab Saudi. Jangan asal terobos-terobos. Jadi jemaah Indonesia itu diperbolehkan melontar setelah jam 12 malam pada malam tanggal 10 sampai sebelum subuh itu boleh pergi. Kenapa? Karena memang mereka khususkan. Dianggap orang-orang Indonesia ini lemah. Fisiknya kecil-kecil. Sedangkan setelah subuh itu orang-orang Afrika, orang Arab. Jadi sebenarnya orang Arab ini sudah mengatur bagaimana supaya semua jemaah ini bisa melaksanakan ibadah itu dengan nyaman. Ternyata betul, ketika kita bawa jemaah itu melontar sebelum subuh pada hari pertama, jemaah itu pun heran. Ya, kita kok bisa langsung ke jumroh ya Ustadz katanya.
Dia lihat di TV di mana-mana orang berjubel ini. Ya, kita kok lapang Ustadz katanya. Di sinilah yang harus memang ilmu ulama-ulama ini harus diupdate terus terhadap implementasinya di lapangan. Jadi Arab Saudi itu terus mengkaji karena memang dia nggak mau mendapat satu sorotan terhadap sebagai panitia penyelenggara utama dalam melaksanakan ibadah haji ini. Jadi kalau para ustadz-ustadz dari seluruh dunia, dari kita, ya terutama seperti yang disampaikan oleh Pak Kanun tadi, termasuk sebenarnya Sumatera Utara ini cukup tanggap dengan masalah itu, ustadz-ustadz kita semua. Jadi ketika kita ikuti SOP-nya ini semua, ya mudah-mudahan ya kita kan punya prinsip bagaimana supaya jemaah kita ini nyaman dan mudah melaksanakan ibadah. Jangan was-was terhadap ibadah yang dilaksanakan. Ini sangat perlu memang peran ustaz-ustaznya. Jangan sampai ada yang membungkun, hajimu tidak sah, hajimu begini, hajimu nggak diterima katanya. Bukan itu yang diberikan kepada jemaah. Jadi gunanya pembimbing ini bisa memberikan kenyamanan dan memberikan solusi yang baik yang memang sesuai dengan hukum syariah. Setuju. Bukan asal-asalan juga kan. Tapi bisa jemaah itu yang begitu jauh perjalanan coba ke Mekah, lantas dia merasa ibadahnya tidak sah, ini kan pasti dia kecewa. Pasti. Inilah perlunya kedudukan para ustadz-ustadz di situ. Baik. Wow, menarik sekali Ziva. Artinya memang sangat, kalau saya lihat memang sangat detail sekali ya untuk persiapan yang sudah dilakukan dan implementasinya di sana ya Azrul. Kalau gitu kita kasih 2 jempol deh. Pasti ya, yuk. Benar sekali. Siap, baik. Nah dengan persiapan-persiapan dan juga pemikiran-pemikiran yang sudah sedemikian rupa nih Pak Ustadz, terutama sebagai seorang pembina nantinya di sana ya Pak ya. Kira-kira nih Pak, selain tadi mungkin persiapan untuk niat dan juga persiapan untuk ibadah, tentu kita juga harus ada namanya kesiapan fisik ya Pak. Sedemikian rupa memang sudah diatur. Lantas seperti apa nih Pak untuk memberikan, kan banyak banget kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di sana nanti Pak. Kira-kira dalam memanage kegiatan di sana dan juga persiapan fisik kepada seluruh jamaah, bagaimana nih mekanisme yang dilakukan dari para pembina untuk nantinya agar dapat lancar kepada para jamaah-jamaah yang akan melaksanakan haji tersebut, Pak? Jadi memang benar, tidak boleh ada namanya overacting atau overconfidence daripada pembimbing ini. Kita harus senantiasa melihat kemampuan jemaah kita ini. Betul. Ada kadang-kadang baru pulang jemaah itu dari Mina, itu kan pas capeknya udah 3 hari 3 malam, 4 hari, kurang tidur, camping, tahu-tahu sampai di Mekah baru nyampe, ayo tawaf biar cepat selesai katanya. Itu kadang-kadang pulang jemaah itu dan menyeret kakinya. Jadi disitulah perlu para pembimbing melihat kondisi jemaah. Jadi saya sering katakan, Allah itu tahu bahwa dia undang hambanya itu dari negeri jauh, nggak mudah batal. Nggak mudah batal. Begitu orang ukuf di padang Arafah, udah sah hajinya. Yang lain-lain itu sudah bisa diselesaikan semua. Tadi ibu nanyakan, apa itu dam itu? Sebenarnya dengan ada dam itu pun ada rahmat. Setuju. Nah, kenapa ada rahmat? Orang masih mengira kalau ada dam, oh ini denda ini. Justru ada dam itu adalah satu rahmat. Karena tinggal yang wajib bisa diselesaikan dengan dam. Baik. Ibadah mana yang tinggal wajib bisa diselesaikan dengan denda? Seharusnya tinggal yang wajib tidak bisa diselesaikan dengan denda, tapi di haji yang wajib itu tidak bisa diselesaikan dalam satu saat hanya ketika dia wukuf di padang Arafah. Baik. Ketika dia wukuf di padang Arafah hadir, pemerintah juga sudah menyiapkan safari wukuf, ada ambulans yang bagaimanapun sakitnya yang diimpus dari rumah sakit diangkut semua ke padang Arafah. Asalkan pada tanggal 9 itu dia hadir di padang Arafah, insya Allah selainnya itu bisa diselesaikan semuanya. Wow, kemudian tambahannya biasanya dari pimpinan-pimpinan atau pembimbing KBIH ini, bagi jamaah yang uzur ataupun yang tenaganya kurang ke Masjidil Haram, biasanya mereka buat itu sholat berjamaah di maktab atau di asrama itu. Nah, diatur, dibimbing, jadi mereka tetap bisa berjamaah yang tenaganya kurang ke Masjidil Haram. Nah, nanti dikasih ceramah-ceramah pencerahan, apalagi mau dekat nanti untuk wukuf di Arafah. Jadi nikmatlah yang menyelenggarakan ibadah haji itu. Memang dibuat nyaman sedemikian rupa ya Pak ya. Makanya kalau saya bilang selemah apa, sekurang apa pengetahuannya, berangkat haji tak usah dipikirkan keluarga, pasti pulang dengan selamat dan mabrur. Itu tadi juga menjadi pengharapan kita ya Pak ya.
Baik, dan pemirsa tanpa terasa kita sudah berada di penghujung acara dari tema menarik kita yakni kesiapan pemberangkatan calon jamaah haji Sumatera Utara ke Tanah Suci. Dan semoga apa yang ditampilkan dan juga diberikan paham dari kedua narasumber kami ini menjadi acuan Anda, khususnya bagi Anda yang akan menjadi calon jemaah haji tahun 2023 ini untuk mendapatkan wawasan luas dan pengetahuan. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya pemirsa. Akhir kata saya Muhammad Lastion dan juga rekan saya Azifah Zahranis pamit undur diri dari hadapan Anda dan jangan lupa untuk saksikan terus Markombur setiap hari Senin sampai Jumat. Dan tentunya kita ucapkan terima kasih kepada Anda pemirsa dan juga kedua narasumber kita pada hari ini. Baiklah, akhir kata dan kita akan menutup perjumpaan kita pada sore hari ini dengan persembahan lagu dari